Ya, Budi Aris Setiadi telah resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Senin 17 Juli 2023 lalu pukul 9 pagi, menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi BTS. Keputusan Jokowi melantik Budi Aris sebagai Menkominfo baru menimbulkan berbagai pro dan juga kontra di kalangan publik. Apalagi Budi Aris merupakan Ketua Umum Projo atau relawan pro Jokowi. Ya, sebetulnya siapa sosok Budi Ari, bagaimana sepak terjangnya, dan apa saja tugas-tugas yang akan diembannya selama menjabat sebagai Menkominfo. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, Budi Ari bukanlah nama baru di dalam Kabinet Indonesia Maju. Karena sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak 25 Oktober 2019. Ia melansir dari situs Kemendes, Budi Ari Setiadi lahir di Jakarta 20 April 1969. Budi Ari merupakan lulusan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 Manajemen Pembangunan Sosial. Budi Ari sudah aktif berorganisasi sejak masih menjadi mahasiswa. Pada tahun 1994 hingga 1995, ia menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI dan menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada tahun 1993 hingga 1994. Setelah lulus, Budi Ari diangkat menjadi Ketua ILUNI UI Jakarta pada tahun 1998 hingga 2000, kemudian menjadi Dewan Penasehat ILUNI UI pada tahun 2016 hingga 2019. Budi Ari juga merupakan pendukung setia Jokowi bahkan setelah dirinya menjadi Wakil Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta pada 1998 hingga 2001. Kemampuan berpolitiknya membuat Budi Ari ditunjuk menjadi Ketua Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005 hingga 2010. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2014 dirinya ditunjuk menjadi Ketua Umum DPP Projo dan mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI. Selain berpolitik, Budi Ari juga dikenal sebagai sosok wartawan di mana dirinya adalah pendiri harian Bergerak pada 1998. Sejak di bangku kuliah pada tahun 1992 hingga 1993, ia merupakan redaktur pelaksana suara mahasiswa UI. Kemudian pada tahun 1994 hingga 1996, Budi Ari menjadi wartawan dan redaksi mingguan Kontan dan Media Indonesia Minggu. Kemudian melepas jabatannya pada tahun 1996 hingga 2001, Budi Ari ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Kemudian kembali ke dunia wartawan dan menjabat sebagai pemimpin umum tabloid Bangsa pada 2001 hingga 2009. Selama berkarir, Budi Ari juga sempat merilis buku dan karya tulisnya dari tahun 2014 hingga 2015. Di antaranya adalah Menjemput Takdir Sejarah dan Berubah Demi Rakyat. Ya, sebagai Menkominfo tentunya ada berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Apa saja? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru, berbagai tantangan yang bakal dihadapi di industri media, telekomunikasi, dan digital pastilah tidak mudah. Ya, diantaranya adalah memperbaiki tata kelola di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI yang ada di pusaran kasus korupsi BTS 4G. Sampai saat ini posisi Dirut Bakti masih kosong karena pejabat yang lama ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersama Johnny G. Plate. Selain itu, Budi juga mengawal penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terutama pengawasan dan denda atas institusi yang lalai melindungi dan mengelola data warga Republik Indonesia. Kebocoran data pribadi masih sering terjadi di Indonesia dan sampai saat ini belum pernah diikuti oleh sanksi berat atas entitas yang datanya bocor. Menkominfo ini juga memiliki tugas khusus dari Presiden Jokowi. Kita lihat slide selanjutnya. Yakni menyusun aturan publisher rights, yaitu regulasi yang memaksa perusahaan internet raksasa seperti Google dan juga Facebook untuk memberikan kompensasi kepada media massa atas berita yang mereka gunakan di platformnya. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga mengakui masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dirampungkan demi mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Menurut data yang diperoleh, sekitar 97% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses konektivitas internet. Jadi, masih ada 3% lagi yang belum terjangkau internet. Menurutnya, pemerataan ekonomi digital sangatlah penting agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya butuh sosok yang bisa mewujudkan program dengan cepat, yang salah satunya berkaitan dengan proyek Best Transceiver Station atau BTS yang sempat terbengkalai. Proyek infrastruktur tersebut harus dikebut agar masyarakat yang berada di wilayah terluar bisa segera mendapatkan layanan yang lebih baik. Jokowi juga mengungkapkan pemerintah hormati proses hukum, tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T. Jokowi juga menginginkan Budi bersama dengan wakilnya Nezar Patria mengikuti perkembangan global khususnya kedaulatan data. Ya, kita memang masih sering ya mendengar soal kebocoran data masyarakat Indonesia yang kemudian dijual begitu. Situs-situs ilegal yang masih dapat diakses publik dan juga adanya proyek-proyek komunikasi yang masih mangkrak lainnya. Apakah dengan diangkatnya Budi Ari menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo dapat mengembalikan citra Kementerian Komunikasi dan Informatika? Kita nantikan saja pemirsa.